Selamat pagi bagi kita semua. Oke, kita akan masuk pada mata kuliah ekumenika. Silakan siapa yang mau memimpin kita dengan nyanyi dan doa. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai kajian kita pada pagi hari ini, kita buka yang seperti kami kirim di grup. Kita bernyanyi di lagu Gondegi KPPD nomor 435. Meroang tendiki. Ayat 1. Sudah saya kirim di grup. Meroang tendiki 1, 2, 3 ya. Meroang tendiki karena itu Yesus kekaringan dan komoi lolo aku mendokeni serangnya kesajupa Yesus dan di nama sama sampai hati aku senang kesajumpa Yesus. Satukan hati kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Bapa di mana atas berkat dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Di mana pada saat ini kami boleh berkumpul di ruang kelas ini untuk memulai pelajaran kami kita. Dalam Bapa yang memberkati kami setiap mahasiswa agar apa yang dijelaskan oleh Bapak dosen kami boleh kami mengerti. Tuhan juga yang memberkati Bapak dosen kami, Bapak keluarga yang memberikan kepada kebijaksanaan kepada yang Bapak agar dia boleh mengajar kami dengan baik Bapak. Bapak, ini doa kami serahkan perkuliahan ini dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Saya akan panggil nama-nama kita ya. Agren Adelensom Sialoho. Alda Salma Huta Barat. Amos Bastanta Ginting. Bernhard Saragi. Bobi Andika Sinaga. Dina Kana Biarni Haroho. Elizabeth Sri Yona Trigan. Ikdes Tilin Simatupang. Ranheit di Wesley Simorangkir. Fancy Apriana Putri Barus. Gilbert Eliezer Simarmata. Masih di penjara ya, Eliezer.
penjara dia. Hebat. Hotman Uli Nathanael, Rodney Natalia Sinaga, Immanuel Efraim Putra Bangun, Jessica Esteria Angelica Siburian, Joshua Jenius Pardede. Ini kemana dia? Kemana kemarin dia? Permisi kemana dia? Joshua Jenius. Wawancara di kampung, mau ziarah ke kuburan mama. Rindu dia ya. Mama gitu ya. Ya, itu dah. Juangga Asmi Kenan Purba, Christine Mariana Sianipar, Lydia Tiana Sihaan, Melisa Angelina Trigan, Ginting, Melda Era Sonia Brutu, Novayanti Simbulun, Nurpita Simanjunta, Ranto Sanjaya Purba, Raimundo Leis Pascal Saragi, Risma Uli Sihombing, Sagrah Mahendra Simbulun, Tiolina Sihombing, Vera Astriani Sinaga, Wika Lami Sipayu. Mana minggu yang lalu? Sakit ya? Nanti tanda tangani pertemuan pertama hari ini ya. Yesi Christina Tarigan. Ya, silakan ditandatangani absennya. Ya, hari ini kita akan hanya membahas pengantar ya, pengantar terhadap pada perkuliahan berikutnya diminta ke kampus apa ya, namanya Spido ya. Ini disimpan siapa tadi yang ngasih ini? Kita bicara pengantar ekumenika. Mungkin dalam pelajaran sejarah gereja kalian sudah menyinggung sedikit soal ekumenika ini ya. Tetapi kita refresh ulang dulu apa itu sebenarnya ekumenika. Kalau kalian belajar ekumenika sejarah gereja, pastilah sudah membahas antara kata itu ya. Dari mana asal kata
ekumenika ini. Memang dulu masih dipakai orang oikumene gitu ya. Dalam ejaan yang sudah disempurnakan tidak digunakan lagi oikumene, tapi sudah menjadi ekumenika. Tapi ekumenika itu memang berasal dari kata oikos, ya. Dan monos. Kalau oikos itu artinya rumah, sementara monos itu artinya satu, ya, mono. Jadi kalau dia diterjemahkan bebas, artikan satu rumah, ya. Persoalannya mengapa satu rumah? Mengapa harus satu rumah? Apakah kita berbeda rumah? Kan itu persoalannya kan? Sehingga ada satu rumah. Mungkin kalian sudah pernah belajar pada sejarah gereja apa yang terjadi pada tahun 325, di mana ada perbedaan pemahaman Arius, sehingga terjadilah perpecahan umat Kristen ya, yang dulunya satu rumah, tapi sejak 325 mengalami perpecahan. Ini dengan adanya ajaran Arius. Masih ingat kan ajaran Arius kan? Lalu gereja mulai pecah karena ajaran Arius. Apa itu ajaran Arius dulu? Kita sudah tamat sejarah gereja. Karena ekumene ini, mata kuliah ekumene ini lahir dari pemahaman kalian dari sejarah gereja yang sudah kalian lewati pada konsili Nicea yang pertama itu. Itu. Jadi ini pada konsili ya. Dia mengatakan Allah dicipta ya. Yesus itu dicipta. Ini bukan pencipta. Lalu gerakan itu akhirnya memecah gereja. Akhirnya Arius dikatakan sesat dan dikucilkan dari gereja. Nah itu mulailah dipecah gereja itu. Dan banyak pengikutnya. Pengikut Arius ini banyak. Sampai sekarang pun masih banyak pengikutnya. Agama-agama lain tidak percaya Yesus itu pencipta, tapi Yesus itu dicipta. Kemudian nanti berkembang lagi tahun 1050 ya. 1054. Masih ingat apa peristiwa 1054? Ini juga catatan-catatan sejarah ini yang tentunya kalian sudah lewati itu. Di sini terjadi perpecahan gereja Ortodoks Timur dan gereja Ortodoks Barat. Ini pecah. Kalian lihat ya, mulai dari satu rumah dulu, dari sebuah gereja yang satu mulai pecah lagi. Nanti kita urut lagi, ini pecah lagi. 1517. Apa itu? Gerakan apa ini? Hah? Ya, reformasi. Wah, berarti udah hafal secara gereja ini semua.
Secara gereja ini harus dihafal dulu waktunya supaya kita masuk ke ekumenika. Nanti nggak bisa kita melihat ekumenika ini kalau secara gereja kita tidak runut kita pelajari. SGI 1 kan SGI 2 sudah ya. Itu sudah dihantam kalian itu sebenarnya. Mulai dari awal hingga perpecahan skisma. Dan nanti di sini banyak sekali kan reformasi. Ini nggak ada kan gereja yang lebih keren lagi nanti di sini. Anabaptis itu. Gerakan-gerakan sempalan reformasi banyak sekali. Ini banyak lagi nanti. Bercabang-cabang. Reformasi ini, reformator ini apa namanya? Gereja-gereja reformasi banyak. Mulai dari Lutheran, Calvinis, lalu nanti Wycliffe, lalu nanti John Wesley, dari John Wesley, baru menyebar pakai Pentakostal, lalu Harismatik, lalu terakhir nanti Rematika. Gereja Rematik. Banyak nanti sampai akhir zaman gereja nggak akan berhenti pecah dari satu rumah yang satu tadi. Jadi terpecah. Jadi nggak satu rumah lagi kan? Lihat dia, ini nggak satu rumah lagi kan? Sudah beda rumah, punya rumah masing-masing. Ada kecil, ada besar, ada pakai keramik, ada pakai lantai tanah, macam-macam ini rumahnya. Ada yang sinodenya besar, ada yang sinodenya kecil, ada yang tak bersinode, ya macam-macam. Rumahnya ada yang bermacam-macam. Nah, ini bermacam-macam. Lalu mulailah digerakkan lagi kembali satu rumah. Waduh, ini kita punya rumah banyak nih. Kenapa? Ayolah balik lagi ke rumah. Ayo, kalau siapa takut gitu kan. Kenapa rupanya? Satu rumah kian ya kita. Nah, kembalilah satu rumah. Ini apa dasarnya? Dasar teologisnya. Itu kan karena doa ya Tuhan Yesus di hari berapa? Hari berapa? Gerakan hukum ini dasarnya di hari berapa? Waduh, enggak tahu. Yohanes 17 ayat berapa? Yohanes 17 ayat berapa? Wah, enggak hafal juga ya. Enggak tamat juga rupanya ini. Coba dibaca dulu. Yohanes 17 ayat 20-21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya padaku dan pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Ya, supaya mereka menjadi apa? Satu. Supaya mereka semua menjadi satu. Itu apa itu? Apanya? Omnes unum sin. Ini semboyan gerakan apa ini? Siapa game kayak di sini? Sedikit ya. Ya, yang lain GMKA gitu. Jadi kalau kalian masuk GMKI ini semboyannya ut omnes unum sin, itulah itu. Jadi harus jelas ini ya. Jadi kalau mau gerakan ekumene masuklah GMKI. Karena GMKI ini mengerahkan gerakan-gerakan ekumene. Jadi omnes unum sin, ini doa Yesus supaya semua mereka menjadi satu, sama seperti Engkau satu denganku ya Bapa. Ini dasar teologis gerakan. Entah apapun itu gerakan ekumene apapun itu, pasti dia mengarah ke Yohanes 17 ayat 20-21.
Nah, gerakan ini sebenarnya mulai penyatuan ini kembali dimulai pada abad 19 sampai abad 20. Coba bayangkan mulai dari abad pertama sampai abad ke-19 gereja itu terpecah. Saling menghakim, saling menghujat, saling menjelekkan. Katolik ke Protestan saling mengekskomunikasi, saling mengeluarkan. Kalau orang Katolik menikah sama orang Protestan, orang Katolik keluarkan dari gereja. Sebaliknya, orang Protestan menikah ke Katolik, keluarkan dari gereja. Dulu begitu. Saling hukum menghukum. Jadi hampir berapa abad itu? Mulai dari abad ke-15 saling menghukum. Mulai gerakan ini, reformasi. Katolik menghukum Protestan. Sampai ke abad 20. Berapa abad itu? 5 abad. 5 abad saling menghukum Katolik dengan Protestan. Tidak ada yang mengaku. Saling apa namanya? Ya benci, kayak kalau masuk Katolik kayak masuk Islam. Kalau masuk Protestan kayak masuk Islam, beda agama. Makanya kalau di Eropa Protestan Katolik itu apa namanya? Jauh apa jaraknya itu? Apakah kamu Katolik atau Protestan? Katolik, dia Protestan itu langsung pergi. Maunya itu tajam, Katolik Protestan tajam. Kalau di kita ini enggak, Katolik Protestan bisa duduk makan bersama. Di Indonesia. Kalau di Eropa dulu enggak boleh. Sangat apa itu? Rasial itu. Katolik Protestan. Tidak boleh satu meja. Lalu mulailah disadari nggak ada gunanya itu yang berseteru 5 abad loh, 500 tahun berseteru. Makanya ditandatangani Joint Declaration between Catholic and Lutheran. Tanggal berapa itu? Oktober 1999 ditandatangani JJDD. Joint Declaration on the doctrine justification. JDDJ. Joint Declaration of the Doctrine of Justification. JDDJ. Joint Declaration on the Doctrine of Justification. Jadi orang Katolik dan Protestan bersatu lagi. Bersatu dan tidak menghukum lagi. Tidak lagi ada mengekskomunikasi. Jadi sudah duduk bersama. Ditandatangani oleh Johannes Paus kedua dan Smirnov, Sekjen LRF. Dan itu sudah saya tulis dalam buku saya. Deklarasi bersama pembenaran oleh iman. Itu sudah di perpustakaan. Saya sudah bahas ini. Buku itu sudah di perpustakaan, sudah diterbitkan. Nah itu. Jadi perseteruan yang 5 abad itu dihentikan. Itu tadi gara-gara gerakan ekumenik. Jadi supaya mereka semua sah. Lalu dulu Lutheran dengan Mennonite itu saling membunuh, usir-mengusir. Lalu ditandatanganilah Joint Declaration between Lutheran and Mennonite. Jadi tidak ada lagi saling serang menyerang. Nah ini gerakan-gerakan ekumenik ini menghentikan seteru masalah. Jadi tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi permusuhan. Jadi menghentikan dendam. Jadi kalau ada di antara kalian sekarang saling musuh-musuhan, berdamailah. buat deklarasi bersama, tanda tangan.
mulai hari ini kita berdamai. Jangan lagi berkelahi sampai keturunan yang keempat dan kelima. Ini sama-sama STT berkelahi. Pesta, nak judulnya pesta mahasiswa tapi berkelahi. Sampai berdarah-darah. Gila kan? Sampai berdarah-darah itu. Hanya gara-gara main futsal. Katanya satu rumah, tapi berdarah-darah juga. Itu tidak punya nilai teologisnya. Yang bertanding mahasiswa teologi di rumah orang ya, di sanggar orang, tapi berkelahi di kos-kosan. Main sekak menyekak loh. Itu kalau tidak berdamai mereka, itu nanti sampai ke laporan polisi. Jadi tolong nanti dinegosiasi antara mereka supaya jangan sampai ke pemenjaraan ya. Karena laporan polisi sudah jalan. Nanti hubungi pihak terkait itu supaya mereka bisa segera berdamai. Kalau tidak, ini makin runyam karena laporan polisi sudah jalan. Polisi sudah datang meminta para saksi. Karena itu kekerasan fisik. Kekerasan fisik cukup hanya 2 bukti. Bersangkutan korban sudah divisum. Dan ada bukti berdarah-darah. Jadi kena itu nanti. Sayang nanti kalau masa depannya suram. Gitu ya. Jadi kalau pesta ya pesta. Jangan berkelahi. Kalau soal kalah menang itu biasa. Junjung tinggi sportivitas. Siap kalah, siap menang. Jangan siap menang aja. Kalah gimbal orang kan. Menang lecehkan orang, enggak gitu. Dalam sportivitas itu kalah hargai orang yang kalah. Yang menang. Kalau menang, rangkul orang yang kalah. Karena kita satu rumah, STT kan. Kalau antar STT ini oke lah kita pikir ya. Ini satu rumahnya bertanding, berkelahi. Sama seperti anak kecil satu rumah abang adik. Gara-gara dikasih sama dia sedikit, sama abangnya sedikit, lebih besar sedikit berkelahi. Hanya permen dibagi 2. Waktu membelahnya lebih besar ke sini. Berkelahi. Maunya harus diambil roll. Tapi waktu gini enggak mungkin sini pecah ke sini dia. Kau yang ngomong main-main kau, penipu kau berkelahi. Permennya tidak jadi dimakan, tapi berdarah-darah. Berdarah-darah. Permennya enggak jadi makan, tapi berdarah-darah. Maunya jangan gitu. Yang lebih besar mengalah. Oh iya dek, salah potong abangnya. Sama abang yang lebih sedikit, sama kau yang lebih besar. Iya bang, kan itu enak dia. Ini abangnya pun udah salah, sama dia lebih banyak. Abang gak berkelahi. Gak menunjukkan keabangan. Menunjukkan otoriternya kan. Aku abang lebih besar sama aku. Adekku kau ya. Bahaya itu. Gak boleh gitu. Kalau si abangan ya merangkul lah. Gitu ya. Itu gerakan okumene. Nah, apa tujuan gerakan okumene ini? Tentunya ya untuk mempersatukan gereja-gereja sedunia. Jadi tujuannya ya hanya untuk ini, untuk menyatukan gereja-gereja yang terpecah-pecah sepanjang abad ini. Terpecah-pecah sepanjang abad. Sedangkan sudah dibuat pun gerakan ekumene untuk menyatukan gereja-gereja, tidak semua orang mau gabung. Misalnya PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di tidak semua mau. Yang harismatik, pentakostal, baptis tidak mau masuk.
Mereka buka sendiri lagi. PGPI kan, Persekutuan apa? PGPI Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia. Ada lagi PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja PGLLL, PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja entah apa L-nya itu, Injili Indonesia. Nah, itu. Ada lagi GGBI, Gabungan Gereja-Gereja Baptis Indonesia. Apa lagi nanti? Banyak itu. Nggak mau ke PGI. Sehingga PGI itu nggak kuat. Maunya kan semua gereja-gereja itu gabung di PGI kan. Supaya kuat. Itu jadi itu tantangan sebenarnya, tantangan itu. Nah, perkembangan gereja gerakan ekumene ini sejak awalnya ya abad ke-19 sampai abad ke-20 ini itu banyak tantangan. Karena gerakan ekumene ini semakin dibumbu-bumbui dengan gerakan-gerakan lain. Misalnya contoh, sudah adanya PGI wilayah Sumatera Utara. PGWI namanya. PGI pusat kan, PGI, ada PGW, ada PGID daerah, ada PGIS setempat. Tapi di Medan misalnya dibuka lagi BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja. Ada lagi BKAG lagi. BKAG, Badan Kerjasama Antar Gereja. Ada lagi Musyawarah Umat Kristen Indonesia, MUKI. Macam-macam. Jadi banyak sekali gerakan-gerakannya. Yang satu aja tak beres, tambah lagi yang lain. BKAG sekarang dua kubu di Medan. BKAG Pro ini, BKAG ini. Namanya lembaga ekumene tapi berkelahi. Aneh kan? Maunya sudah lembaga ekumene ya bersatulah. Satu payung. Jangan ada lagi BKG, BAMAK, apalagi MUKI. Kayak mengimbangi Majelis Ulama Indonesia kan. Ini Majelis Kristen, Umat Kristen Indonesia. Ada lagi pendeta API, Asosiasi Pendeta Indonesia. Asosiasi Pendeta Indonesia. Macam-macam. Satu gereja aja belum bisa banyak apa lagi seluruh pendeta kan. Nah itu contoh. Nah jadi gerakan ini punya dinamika masing-masing. Tapi yang terbesar ialah pasti WCC ya, World Council of Churches. Ini baru sidang raya ini. Di mana mereka sidang raya? Di mana sidang raya ini? Ya nama kotanya di mana? Nama kotanya. Karlsruhe. Nah, jadi terpilihlah salah seorang dari Indonesia presidennya. Siapa itu? Dr. Henriette Huta Barat Lebang, mantan ketua PGI kan. Lalu banyak kaunsilnya sekitar 150, ada juga dari Asia, dari beberapa gereja. Nah itu jadi itu gerakan ekumene terbesar di dunia. Selain itu masih ada lagi nanti gerakan ekumene yang bersifat fragmentaris ya. Artinya satu sekte, misalnya LWF, Lutheran World Federation, ada WARC yang Calvinis kan, ada lagi nanti yang Mennonite, gabungan gereja-gereja Mennonite, ada gabungan gereja-gereja Baptis sedunia maksudnya. Nah, itu semua menggambarkan penyatuan. Walau misalnya mengaku Lutheran, tapi tidak semua warna Lutheran ada di setiap gereja, hanya sedikitnya warnanya
ada, tapi mengaku Lutheran. Sama dengan Calvinis juga, sedikitnya warna Calvinis di gereja itu, tapi mengaku Calvinis. Karena sudah banyak mengkooptasi atau menyerap budaya setempat menjadi bagian dari iman gereja. Misalnya gereja di timur, walaupun mereka semua Calvinis, pasti beda imannya dengan gereja GBKP yang Calvinis di Sumatera Utara. Atau gereja Lutheran yang ada di Sumatera Utara dibandingkan dengan gereja Lutheran yang ada di India misalnya, atau yang ada di Amerika, itu beda. Walau sama Lutheran. Apalagi soal perjamuan kudus, itu beda sekali. Kalau gereja-gereja kita Luther atau katakanlah juga Calvinis merayakan perjamuan kudus, bagaimana? Bagaimana perasaan kalian mengikuti perjamuan kudus? Ada bedanya dengan ibadah lain? Perasaan kalian aja, kalian sudah mahasiswa teologi. Bagaimana kalau kalian sekarang mengikuti perjamuan kudus? Bagaimana perasaan kalian? Biasa atau luar biasa? Luar biasa. Apa yang kalian rasa itu yang di luar kebiasaan itu? Apanya yang luar biasa? Atau hanya gara-gara mau makan roti itu? Ada. Bagaimana rasanya? Biasa saja, nggak ada bedanya dengan ibadah yang lain. Kalau di KPS Pak, liturginya khusus Pak. Ya semuanya khusus itu. Maksudnya nggak dipakai di ibadah biasa. Ada liturgi khusus perjamuan kudus. Semuanya itu ada. Semuanya ada itu. Kalau soal liturginya beda-beda punya ibadah khususnya itu. Perasaanmu waktu menerima roti dan anggur itu biasanya atau hanya ketika dimakan udah biasa gitu, minum biasa, selesai gitu. Gimana? Gitu. Jadi di situ aja kita nggak bisa menyatu soal perjamuan kudus kan, nggak bisa. Coba dulu nanti pergi kalian sekali mengikuti misa Katolik. Udah pernah? Siapa yang mengikuti? Pernah mengikuti? Ya pergi aja, kalian bisa. Selama mahasiswa boleh loh. Pergi aja ikut. Saya dulu waktu STHKIP berkali-kali ikut misa di gereja Katolik Jalan Sibolga. Atau di pusat-pusatnya itu. Pergi aja kalian ke uskup sana, ke uskup apa, kardinal yang di Medan misalnya. Supaya lebih khusyuk, supaya apa itu nanti kardinalnya itu yang apa? Yang memberi kepada kalian. Lalu kalian lihat nanti bagaimana persiapan perjamuan kudusnya itu. Dan bandingkan dengan kalian mengikuti perjamuan kudus di gereja kalian. Bandingkan. Rasanya, suasananya gitu. Pasti beda. Kalau kita di Katolik, kalau saya sering, sampai sekarang tuh kalau ada waktu saya pergi ikuti misa. Jadi datang kan pastornya itu kan, ngomongnya itu kan, mulai perjamuan kudus kan, ambilnya roti. Tatkala Yesus Kristus pada malam itu rotinya besar, pastinya. Baru diangkatnya lagi sama cawan. Itu baru datang kan. Perasaan kita kayak apa nih? Tubuh Kristus itu kita masukkan ke tubuh kita, ke dalam diri kita. Karena ada liturginya yang menghantar kita masuk ke suasana apa namanya, Yesus menyerahkan diri, mengorbankan diri. Tapi ikutilah perjamuan kudus gereja kita. Mulai dari awal sampai akhir nggak ada perasaan
masuk dalam sebuah penderitaan Yesus. Ada. Dibaca oleh pendeta itu. Datanglah saudara-saudara Bekasi. Ada perasaan kita masuk dalam sebuah nuansa penderitaan Yesus. Karena apa? Karena tidak diajarkan kepada kalian setiap perjamuan kudus harus masuk pada nuansa situasi penderitaan Yesus. Sehingga itu bukan roti biasa dan anggur biasa. Ketika kita menerima roti dan anggur itu bukan roti biasa dan anggur biasa. Maka ketika kita menerima, terimalah dengan kehusukan. Bahwa kamu sedang memasukkan tubuh Kristus ke dalam tubuhmu, supaya tubuhmu kuat sama seperti Kristus memikul salib. Jadi bukan sembarang. Enggak. Ya Tuhan, aku terima tubuhmu, supaya tubuhmu masuk dalam tubuhku, supaya tubuhku kuat melakukan tugas yang kau berikan kepadaku. Makannya itu nanti berat kalau kau katakan. Jadi bukan makan. Langsung ini minta anggur kan? Enggak. Coba kau makan roti kerupuk dan makan ayam, mana lebih keras? Makan kerupuk atau makan ayam? Mengapa? Keras daging kan? Roti itu daging, yang kau makan itu daging, walau tampaknya roti. Makanya sebenarnya kita menolak hosti. Tapi gereja Protestan sekarang pakai apa? Hosti. Kalau hosti itu tak usah makan, gini kan aja. Hilang itu. Makanya Luther menolak hosti. Dan Calvin juga menolak hosti. Tapi kita sekarang pakai. Mengapa? Karena warna teologi kita nggak jelas. Gitu. Kalau Lutheran itu pasti harus cawan. Tapi sekarang pakai apa? Seloki. Kenapa? Itu karena tidak mengerti teologinya. Apa artinya seloki? Apa artinya cawan? Gitu. Tapi ada juga yang husuk ya. Biasanya itu kalau dari kampung-kampung sana, perjamuan kudus itu husuk sekali. Apalagi dia merantau ke kota, ke Batam misalnya atau ke Jakarta, ikut perjamuan kudus dia memang dia husuk. Tapi kalau sudah orang-orang kota atau orang-orang orang-orang mahasiswa teologi, nggak husuk itu mengikuti perjamuan kudus. Karena dianggap samanya aku sama Yesus sama katanya. Tak ada bedanya begitu kan. Saya pernah memimpin perjamuan kudus di Batam. Itu kan para pekerja pabrik semua kan, buruh pabrik. Lalu ketika itu masih cawan dulu, belum seloki. Ketika terimalah darah Kristus, bilang minumlah karena suku itu. Tangis. Jadi kalau waktu gini kan begini nggak masalah kan. Dia sudah nangis, posisi nangis sambil tutup mata. Tapi minumlah, gini dia kan turun ini. Padahal sudah ada ingusnya kan. Cuk, masuk ke dalam. Lalu saya harus, ya kan masih banyak orang kan. Gimana caranya? Nah mungkin gara-gara itulah orang akhirnya pakai seloki, alasan kesehatan, imunitas dan sebagainya. Karena dulu ada HIV/AIDS kan, jangan kena dari bibir katanya. Pakai seloki lah. Mana tahu kita siapa yang HIV/AIDS atau yang kena virus COVID kan nggak tahu kan. Pakai seloki, alasan kesehatan. Tapi akhirnya iman kalah gara-gara kesehatan. Tradisi gereja hilang gara-gara kesehatan.
Baru yang paling mirisnya saya lihat, yang paling miris ya. Biasanya kan gereja-gereja Protestan habis perjamuan kudus dibawa oleh ini ke apa? Ke kamar pengkhobasan atau konsistori. Kalau datang nanti orang-orang Sintu itu, datang anak-anak, ayo makan anak-anak, ayo makan, ambil. Yang sisa-sisa itu, makan. Baru anggurnya yang sisa mereka. Dan yang sudah ini, yang tidak didoakan pun yang sisanya itu ditembak lagi. Pulang perjamuan kudus mabuk. Itu yang salah. Itu praktik yang salah. Kalau kalian lihat nanti pastor, nanti lihatlah ya, ikutlah kalian dulu misa. Pastor itu setelah selesai semua, kan ada bintik-bintik roti itu di cawannya. Itu dia jilat. Gak boleh sisa satu titik pun di situ. Sudah dia jilat, dia ambil lagi kain, dia lap. Baru setelah selesai, baru dia bungkus. Dia simpan. Anggurnya pun begitu. Kalau sisa banyak, enggak dihabiskan. Besok dia harus perjamuan kudus setiap hari. Itu pastor. Kalau kita sisa, hantam. Saya mengikuti perjamuan kudus ini gereja itu Katolik ya. Saya pikir itu Katolik. Saya mengikuti perjamuan kudus di India. Itu Lutheran. Sisa roti itu dia bawa semua. Lalu dia yang makan. Sisa anggurnya yang didoakan tadi di gereja itu dia bawa, dia yang habiskan. Sampai dijilat baru dia sapu, bersihkan, lap. Baru dia bungkus, cuci, lap lagi, baru dia simpan ke tempat. Itu Lutheran, bukan Katolik. Nah makanya sekarang kalau kami memimpin perjamuan kudus, sisanya itu nggak boleh dipegang oleh siapa-siapa. Makanya jangan persiapkan banyak, hitung orang, supaya jangan sembarangan terbuang darah dan roh tubuh Kristus ini. Yang sudah didoakan itu sudah darah dan tubuh Kristus dari Kristus. Itu beda dengan roti yang tidak didoakan dan anggur yang tidak didoakan. Penghargaan seperti itu yang tidak kita miliki di gereja-gereja Protestan. Jadi ibadah perjamuan kudus itu tidak menyatukan kita dengan Tuhan yang kita anggap kudus. Gitu. Ya nantilah kalian mempraktikkan itu di gereja kalian masing-masing. Karena emang beda. Kalau di Calvin kan itu peringatan. Peringatan gak begitu husuk. Tapi kalau Luther, perjamuan kudus itu real present. Dia bukan transubstansiasi seperti Katolik, tapi dia kosubstansiasi. Kalau Katolik ya roti dan anggur itu benar-benar jadi tubuh dan darah. Itu dikritik Luther. Bukan jadi tubuh dan darah, itu tetap anggur, tetap roti, tapi di dalamnya ada real present. Kehadiran nyata. Gitu. Jadi makanya ya harus dihargai. Nah begitu ya, jadi penyatuan gereja-gereja ekumene seluruh dunia ini menjadi punya tantangan, dinamika. Saya katakan tadi, kita saja yang hanya belajar satu teologi perjamuan kudus saja sulit menyatu. Apalagi menyatu dalam seluruh gereja-gereja dunia. Makanya gerakan keesaan kita di PGI dulu sebenarnya tujuannya hanya satu, yaitu GKYE. Gereja Kristen yang esa. Inilah gereja kita di Indonesia ini. Satu ketua sinodenya, satu ketua bisopnya di Jakarta lah itu. Ketua PGI sekarang lah ini dulu rencana. Jadi setiap daerah nanti misalnya GKYE wilayah Sumatera Utara, satu ketuanya. GKYE wilayah Sumatera Barat, satu ketuanya. GKYE wilayah Papua, satu ketuanya. Tapi ketua umumnya GKYE.
jadi gereja yang esa di Indonesia, tapi nggak tercapai. Nggak tercapai. Kalau semua ini hanya satu, kalau sidang raya WCC hanya satu ketua GKYE berangkat kan, nggak ikut lagi nanti pengurus GKPA, ketua moderamen, pengurus bisop, nggak ikut lagi, nggak ramai lagi nanti penghuni WCC kan. Nah itu ingin semua berangkat, ingin semua ketua kan, walau sedikit pokoknya pengurus kan. Itu jadi gagal lain. Akhirnya yang dicapai keesaan kita adalah melahirkan LDKG, 5 dokumen keesaan gereja. Ini juga sudah dipelajari belum? Di sejarah gereja belum dipelajari LDKG. Oke, nanti kita akan pelajari. Nah itu turunannya dari GKYE yang organisasinya gagal, lalu kita lahirkan LDKG. Jadi fungsinya gerakan okumene ini apa? Apakah dia mampu mengintervensi gereja? Enggak, sekarang enggak bisa lagi. Dia tidak punya kemampuan mengintervensi gereja-gereja anggota. Misalnya seperti sekarang ketua PGI, kalau ada masalah misalnya di gereja Kristen Pasundan contoh GKP, atau di gereja Kristen Protestan Angkola misalnya di GKP ada masalah, mereka nggak boleh intervensi karena setiap gereja lokal punya aturan masing-masing, tidak bisa diintervensi. Jadi hanya bertemu pada saat sidang PGI, sidang MPL PGI, itu aja bertemu. Kalaupun punya program tidak dikerjakan oleh gereja lokal, nggak apa-apa, nggak ada hukumannya itu. Kalau ada pembinaan mau diikuti boleh, tidak diikuti pun nggak apa-apa, nggak ada hukumannya. Itu gerakan okumene, karena itu kan bukan hierarki ya, bukan power ya, itu lebih pada koordinasi. Nah itu, jadi misalnya tema PGI sekarang apa? Itu tidak wajib diikuti oleh gereja-gereja anggota PGI. Dan anggota gereja-gereja anggota PGI pun tidak boleh memaksakan diri kepada gereja-gereja lain antar anggota, nggak boleh. Nah, ciri dari gereja gerakan okumene ini ialah kita bersatu, duduk bersama, melihat bersama visi-visi besar. Tapi kalau soal pelayanan di gereja lokal itu terserah kita, tidak diintervensi oleh gerakan-gerakan okumene. Nah itulah gerakan-gerakan okumene ini. Jadi tidak secara struktur, dia memang punya struktur ya, punya struktur, tapi itu tidak punya kekuatan untuk masuk sampai ke daerah, kekuasaan kepada daerah anggota PGI itu atau okumene itu. Tidak ada. Misalnya seperti ini, WCC itu kan sidang sekali 7-8 tahun kan. Nanti 2002 sekarang, 2002. 7 tahun yang akan datang baru bersidang lagi kan, berarti 2029. Karena setiap sidang pesertanya kan berbeda-beda itu. Misalnya sekarang pengurus HKI ikut ke sana kan. 2029 tidak pengurus lagi dia kan. Enggak ikut lagi gitu. Jadi setiap sidang ya berbuat berbeda, sehingga tidak punya kontinuitas. Jadi hanya datang, duduk, lihatnya, wah ini bagus, dia pulang. Kalau dia mau lakukan di gerejanya silakan, tidak pun ya udah, nggak usah, nggak ada apanya konsekuensi daripada kehadiran kita di lembaga-lembaga okumene. Nggak ada. Oke, sampai sini dulu. Ada kira-kira pertanyaan? Ya, silakan. Sesuai dengan dalam bab pertama juga dalam Yohanes 17 ayat 20 katanya kan supaya kita menjadi satu katanya Pak. Diperintahkan supaya setiap gereja menjadi satu. Lalu penjelasan Bapak kemudian di mana ada gereja-gereja itu yang mempunyai selisih paham
baik dari segi ekumenis, persekutuan ekumenis pun ada PGI, ada Persekutuan Gereja Injili, Persekutuan Gereja Pentakosta. Jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana sebuah gereja itu bisa menjadi berkat kepada sekitarnya ketika dia pun tidak bisa satu di dalam ranah ekumenis itu sendiri, seperti itu kira-kira Pak? Terima kasih. Ya, jadi memang secara doktrinal ya semua tidak bisa disatukan. Itu saya katakan tadi, secara doktrinal tidak bisa kita satukan, tetapi pemahaman bersama bisa. Makanya nanti di LDKG ini salah satu nanti itu adalah PSM, piagam saling mengakui, saling menerima. Jadi piagam saling mengakui, saling menerima. Jadi kalau sudah dibaptis di gereja Pentakosta, itu sudah setara dengan sidi dengan kita. Jadi kalau mereka menikah ke kita, jadi jangan lagi disidikan. Kalau sudah dibaptis di kalau sudah krisma di gereja Katolik, tidak perlu lagi disidikan di kita. Tapi kalau belum, dia hanya terbaptis di gereja Katolik, kita harus sidikan. Atau kalau di gereja Pentakosta dia harus hanya penyerahan anak, berarti dia belum dibaptis, maka di kita dibaptis dan disidikan. Itu sekaligus dilakukan. Jadi itu hanya piagam saling mengakui, saling menerima. Disitulah kita memperkuat supaya jangan terjadi perpecahan, supaya jangan jadi tidak berkat bagi orang lain. Tetapi ini sangat sulit. Kita sudah baptis, masuk ke Pentakosta dibaptis lagi. Ini persoalannya. Di sini sering kita tidak saling mengakui, tidak saling menghargai. Kalau kita sih menghargai mereka, kalau Pentakosta lagi kita sudah dibaptis, tidak kita sidikan lagi. Tapi kalau kita sudah disidikan, sudah dibaptis pun mereka baptis sama. Alasannya karena kita dulu airnya kesedikit. Mereka airnya banyak ditenggelamkan. Dibenamkan kan? Ditenggelamkan. Makanya mereka tidak menerimanya. Alasan mereka gini, kalau hanya sedikitnya dia dipercik, yang bertobat nanti hanya kepala kan. Makanya kan orang-orang Protestan itu kan agak sulit memberi karena dompetnya nggak ikut dibaptis. Yang dibaptis hanya pikirannya. Makanya yang diberikan ke gereja hanya pikirannya. Coba lihat rapat-rapat. Tapi bicara berapa dari kau? Karena yang dibaptis nggak ikut dompetnya. Kalau mereka ikut dompetnya dibaptis. Makanya kalau minta sesuatu kepada gereja-gereja harismatik gampang. Keluar dompetnya kan. Itu hanya anekdot, sebenarnya enggak sih. Banyak juga orang yang dibaptis sedikit tapi memberi dompetnya dan hatinya kan. Itu contoh. Jadi bagaimana gereja itu jadi berkat? Ya tergantung gerejanya. Jadi bukan tergantung gerakan ekumenenya, bukan. Tergantung gerejanya. Makanya saya bilang tadi gerakan ekumene itu hanyalah sebuah persekutuan untuk pemahaman bersama saja. Kalau aksinya nggak bisa, aksinya di gereja lokal. Menjadi berkat itu di gereja lokal. Kalau di gerakan ekumene ini menjadi saksi nggak bisa. Kita hanya bertemu sekali 7 tahunnya di WCC kan, sekali 5 tahunnya di PGI. Habis itu gak ada bertemunya. Paling ada program-program bersama kan, pelatihan pemuda, pelatihan perempuan, pelatihan advokat hukum, itu aja. Itu sedikitnya. Jadi aksinya nggak banyak. Aksi yang paling banyak itu di mana? Gereja lokal. Jadi yang menjadi berkat itu gereja lokal. Karena di situlah basis kepada masyarakat, bertemu dengan masyarakat itu gereja lokal. Kalau lembaga-lembaga ekumene ini bertemu di sidang-sidang ini, baru buat pemahaman bersama kan. Setuju, kita terima LDKG, setuju. Dikerjakan? Enggak. Lalu yang dikerjakan mana? Program gereja. Itu. Jadi hanya pemahaman bersama saja. Supaya kita kelihatan bersatu kan. Gerakan ekumene itu seperti itu. Karena saya katakan tadi dia tidak bisa mengintervensi program gereja lokal.
Sementara gereja lokal punya program masing-masing. Jadi yang menjadi berkat itu haruslah gereja lokal. Kalau lembaga ekumenenya tidak bisa itu, karena dia tidak menjadi gereja yang mengakar ke arah grassroots, ke akar rumput, ke jemaat. Lembaga ekumen itu tidak memiliki jemaat. Yang memiliki jemaat ialah gereja lokal. Jadi gereja lokal itulah yang harus menjadi berkat. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi seputar ekumen ini? Ada? Nah, nanti minggu depan saya informasikan bahwa minggu depan kita tidak masuk karena wisuda. Tidak, apalagi yang paling yang terlibat nanti di sana ikut ya. Misalnya masuk paduan suara atau apalagi, pokoknya yang terlibat dalam artian dalam proses wisudaan. Kalau yang lain bukan STT tidak mau mengundang, tapi tempatnya tidak memadai, tidak bisa. Kalaupun kalian mau datang nanti misalnya di luar tidak ada tempat untuk duduk-duduk atau tempat yang berteduh, nggak ada. Kecuali kalian mau ke kafenya itu, ada kafenya di depan sebelah kiri. Tapi kalau duduk aja kan nggak mungkin. Minimal beli es teh kan, teh manis atau kopi gitu kan, pengeluaran juga gitu. Nah, soal makan pun tidak diberi, karena yang diberi makan adalah wisudawan, keluarga, dan petugas-petugas yang lain. Nah, di situ paling nanti yang juara mungkin di kafe itu. Nah, jadi ini hanya informasi supaya bisa sih merayakan syukuran dengan teman-teman kakak-kakak kita yang lain, tapi mungkin bukan di sana tempatnya. Bisa di tempat keluarga atau di kos-kosan nanti setelah pulang dari sana, disitulah merayakan syukuran-syukurannya ya. Nah itu, jadi memang ini sudah terbanyak, rame, hampir 1.000 orang nanti hadir di sana. Kami sudah perkirakan 921 orang. Jadi hampir 1.000 lah ya. Jadi kami tidak rekomendasikan saudara datang ke sana. Dan saya pastikan kita libur ya. Lalu kita akan cari pengganti, nanti kita carilah di grup diskusinya bagaimana, atau solusi lain nanti. Karena saya katakan di awal perkuliahan kemarin, perkuliahan kita semester ini pendek. Kalau banyak nanti libur-libur kita bisa melewati libur Natal kuliah. Karena 19 Desember sudah libur Natal dan Tahun Baru. Ini sekarang sudah di minggu depan libur. Berarti kan 19 tambah 1 minggu lagi kan 26. Orang sudah holy night kan, malam kudus, kita masih ya. Jadi kita pikirkanlah nanti ya solusinya bagaimana. Oke ya, jadi janganlah ada yang datang di luar, petugas-petugas yang nanti juga kami buka mungkin YouTube ya, live streaming. Lihat dari sana aja. Waktu abang kakak kalian nanti atau keluarga kita itu di sudah hore bisa foto begini. Screenshot kan gitu aja ya. Oke. Dengan demikian berakhirlah pertemuan kita hari ini. Silabus belum selesai saya buat karena masih sibuk dengan persiapan untuk wisuda dan sebagainya. Semoga pertemuan kita berikutnya 2 minggu yang akan datang sudah selesai silabus. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya. Nanti saya di silabus nanti akan saya sampaikan. Belum selesai. Oke, dengan demikian berakhirlah, silakan.
Ya, nanti akan saya masukkan ke kelompok yang belum akan ada yang 3, 4 atau apa, nanti saya masukkan ke situ. Oke, silakan siapa yang menutup dengan doa dan nyanyi. Silakan. Siapa yang menutup? Menutup perkuliahan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu yang masih bisa kami rasakan, terkhususnya Bapa dalam perkuliahan kami, mata kuliah ekumenika yang dibimbing oleh Bapak dosen kami. Ya Tuhan, kiranya Bapak yang sudah dijelaskan untuk menambah wawasan dan pengetahuan kami dalam kami nanti melayani di jemaat. Kiranya Tuhan yang memberkati juga Bapak dosen kami, Bapak yang sudah membimbing dan mengajari kami, Engkau yang memberikan kesehatan dan juga kebiasaan di dalam melayani sebagai dosen di STT Abdi Sabda ini. Ya Bapak, sebentar lagi juga kami akan berpisah. Kiranya Engkau memberkati apapun kegiatan yang akan kami lakukan, dan juga setiap yang dilakukan oleh Bapak dosen kami dalam pelayanannya sebagai dosen di STT Abdi Sabda ini, Engkau yang memberkati. In doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya.